maupun baik dalam metode-metode pembelajaran. Janganlah kalian merasa PJJ tidak mengerjakan tugas nanti saja. Itu tidak ada dalam kamus SMP Negeri 20 Jakarta. PJJ tetap dilaksanakan dengan baik seperti pembelajaran tatap muka. Semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru selama PJJ, Ibu mohon pada seluruh peserta didik mengerjakan tepat waktu, mengirimkan tugas-tugas kepada Bapak Ibu guru tepat waktu. Karena memang SMP Negeri 20 terkenal karena disiplinnya. Kalian masuk di SMP 20 harus siap untuk menjadi siswa berprestasi. Bukan hanya, oh saya sudah keterima di SMP 20, bangga. Tidak hanya cukup bangga, tapi tunjukkanlah prestasi kalian sebaik mungkin. MPLS tahun ajaran 2021-2022. Walaupun dilaksanakan secara daring, bukan berarti kalian tidak mengikuti secara baik. Karena di sini dipantau oleh tim kesiswaan. Tim kesiswaan akan memantau didampingi oleh para wali kelas. Tugas-tugas yang diberikan selama MPLS, kalian kerjakan juga dengan baik. Ikutilah segala tata tertib yang berlaku selama kalian mengikuti kegiatan MPLS. Agar kalian nantinya terbiasa menaati tata tertib yang berlaku di sekolah kita. Kalau kalian sudah disiplin dalam tata tertib, insya Allah memudahkan kalian untuk menjadi salah satu siswa berprestasi di SMP Negeri 20. SMP 20 tidak hanya mencetak peserta didik yang pintar dalam hal akademik saja, tapi SMP 20 juga mencetak peserta didik yang berakhlak mulia. Silahkan kalian masuk ke dalam organisasi ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 20. Rohis bagi yang beragama Islam. Rokris bagi yang beragama Kristen. Dan eskul-eskul lainnya. Silakan kalian ikuti. Eskul lainnya, ada pramuka, ada marching band. Nanti kalian akan tahu dengan sendirinya pada masa MPLS. Di sini Ibu hanya menitik beratkan kepada kedisiplinan kalian. Masa PJJ, rambut tetap pendek bagi yang laki-laki. Pada saat PJJ, nanti ada fotonya. Taati seperti aturan-aturan yang berlaku di sekolah. MPLS menjadi salah satu pemicu kalian untuk menjadi lebih baik. Oh, saya sudah SMP, bukan SD lagi. Sudah menginjak remaja. Tidak selalu tergantung pada orang tua. Mempunyai sikap mandiri yang baik. Ibu rasa semua peserta didik kelas 7 yang masuk SMP 20 adalah siswa-siswa pilihan. Yang akademiknya juga bagus,
sehingga kalian dapat mengikuti semua materi-materi MPLS dengan baik dari hari Senin nanti hingga hari Jumat. Selamat bergabung di SMP Negeri 20 Jakarta. Selamat meraih prestasi sebaik mungkin, baik akademik maupun non-akademik. Dan bagi orang tua, ayo dampingi putra-putri Bapak Ibu selama PJJ. Tegur jika memang dia belum mengerjakan tugas. Koordinasi dengan wali kelas secara baik agar tidak menumpuk tugas-tugas yang ada. Ibu rasa itu saja pesan pra MPLS saat ini. Selamat mengikuti MPLS secara baik. Selamat datang di SMP Negeri 20 Jakarta. Sukses selalu untuk kalian. Raihlah prestasi sebanyak-banyaknya di SMP Negeri 20. Sehingga kalian menjadi generasi emas yang akan menggantikan generasi-generasi saat ini. Selamat dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan dari saya, itu adalah kesalahan saya. Jika ada kata-kata yang benar, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua yang silakan Bu Ika dilanjutkan. Teknis pelaksanaan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Yuyun selaku wakil kesiswaan. Pada Ibu Yuyun kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Ika atas kesempatannya. Mohon izin, apakah suara saya jelas terdengar? Jelas. Alhamdulillah jelas, Bu. Mohon izin juga untuk ayah ibu semua, untuk mic-nya kita off-kan dulu, biar informasi yang nanti kita sampaikan, kami sampaikan, bisa jelas terdengar. Dan nanti bisa ada sesi tanya jawab ya, yang bisa dilakukan oleh orang tua ataupun siswa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allahu Rabbi, atas ridhonya, atas kesempatannya pagi hari ini yang sebenarnya weekend ya untuk ayah ibu semua, untuk kita semua, tapi dikarenakan kondisi yang ada, akhirnya kita harus melakukan pra MPLS di hari Ahad ini atau di hari Minggu ini. Terima kasih banyak. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabatnya, dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Rajak MPD, yang saat ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Puji dalam kondisi kurang sehat, tidak bisa menyertai kita. Mudah-mudahan besok saat MPLS beliau bisa hadir dan kondisinya sudah lebih baik lagi. Mohon doanya.
Yang kami hormati Ibu Farida beserta jajarannya dari kurikulum. Yang kami hormati Ibu Puji selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Sapras beserta staf. Yang kami hormati pula Bapak Ibnu yang sudah bergabung di sini juga dari kesiswaan, para wali kelas 7, Bapak Ibu guru yang hadir, kemudian juga tim OSIS SMP Negeri 20, dan tak lupa yang selalu saya hormati dan banggakan pula ayah ibu ya serta anak-anakku sayang semua yang sudah bergabung di SMP Negeri 20 Jakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat, dan selamat bergabung di SMP Negeri 20 Jakarta. Teman-teman semua, anak-anakku semua ya, mungkin sudah melihat atau sudah merasakan langsung pertarungannya ya di PPDB 2021, mulai dari jalur prestasi dan seterusnya sampai tahap 2 kemarin ya, luar biasa. Tapi mudah-mudahan itu dinikmati akhirnya ya oleh kita semua sebagai bagian dari perjuangan kita. Dan insya Allah kedepannya mudah-mudahan kita bisa menjadi tim yang lebih baik, anak-anak juga siap untuk memberikan yang terbaik ya untuk masa depannya nanti, dimulai dari MPLS besok ya. Bapak Ibu semua serta anak-anakku dan Bapak Ibu guru, di sini saya ditemani oleh Bu Ika dan Bu Reni selaku tim dari kesiswaan serta Pak Eko dari pembina OSIS ya. Dan Bapak Ibu wali kelas juga sudah hadir di sini ya. Selain saya ditemani oleh Bu Puji, Bu Retno, kemudian Bu Suci, Pak Giadi dari tim manajemen yang ada di SMP Negeri 20 Jakarta, Bu Farida juga, Pak Ibnu, Bapak Ibu dan anak-anak, lengkapnya memang perkenalan akan dilakukan besok. Dan hari ini amanah yang diberikan oleh sekolah, oleh Bapak Kepala Sekolah, untuk pagi ini saya menyampaikan beberapa hal yang mohon dengan sangat, mungkin anak-anak bisa membuat coretan ya atau menuliskan beberapa hal yang kalian harus siapkan, dan mudah-mudahan bisa disupport langsung oleh ayah ibu semua, karena seperti yang Bu Puji sampaikan tadi, kondisinya tidak memungkinkan untuk dilakukan offline atau tatap muka. Jadi mau tidak mau semuanya dilakukan secara online, pembelajaran juga melalui jarak jauh secara daring atau online, MPLS, dan semuanya aktivitas sampai mudah-mudahan nanti COVID-19 dan pandemi ini berakhir, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu langsung, bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung. Tapi sebelum itu terjadi, tatap muka belum bisa dihadirkan, berarti kita semuanya serba online, ya, termasuk hari ini, MPLS. Jadi butuh support dan dukungan dari ayah ibu semua. Ya, dan juga kesadaran, motivasi diri yang tinggi dari anak-anak bahwa pandemi ini bukan maunya siapa-siapa, ya, tapi harus kita jalani, harus kita hadapi dengan jiwa yang lebih tangguh lagi, langkah yang lebih tangguh lagi, sehingga kalian tetap bisa berprestasi dimanapun dan kapanpun, walaupun hanya lewat online. Ya, itu sebagai pengantar. Nah, hal-hal yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini dalam kesempatan pra-MPLS, yang pertama informasinya adalah berkaitan dengan pelaksanaan MPLS yang ada di SMP Negeri 20 Jakarta. Sesuai SK yang disampaikan oleh Dinas, seharusnya dilaksanakan 3 hari, tapi di SMP Negeri 20 dilaksanakan selama 5 hari, yaitu mulai hari Senin besok sampai Jumat, tanggal 12 sampai 16 Juli 2021. Jam mulainya adalah jam 7.30 sampai jam 12 siang. Ya. Dilaksanakan di hari pertama, itu ada Zoom gabungan seluruh peserta. 2 hari kedua, 13 sampai 16 Juli 2021,
Di hari Jumat saat penutupan pun dilakukan Zoom gabungan, ya, seluruh peserta. Untuk di hari Selasa, Rabu dan Kamis 13, 14, 15 Juli itu dilakukan saat jam 7.30 juga, namun dilakukan melalui Zoom atau Google Meet mulai dari kelas, kemudian dilanjutkan dengan gabungan per 3 kelas, ya. Jadi saya ulangi, untuk hari Senin tanggal 12 untuk pembukaan dan pengenalan profil sekolah itu dilakukan Zoom gabungan seluruh peserta. Jadi kalau totalnya siswa SMP Negeri 20 untuk kelas 7 adalah kurang lebih 324 siswa. Beserta panitia akan bergabung dalam satu link Zoom. Kemudian di hari kedua akan diawali dengan kelas dulu, ya. Nanti ada panitia OSIS yang akan mengarahkan beserta wali kelas. Kemudian nanti setelah Zoom kelas akan dilanjutkan Zoom gabungan 3 kelas, ya. Kalau nanti ada pembagian 7A sampai I berarti 7A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya. Hari Rabu, Kamis, Jumat kurang lebihnya sama, ya. Dimulai dari kelas dulu, baru nanti ada Zoom gabungan 3 kelas untuk materi. Diakhiri di hari Jumat tanggal 16 itu Zoom gabungan lagi seluruh peserta dan panitia dalam satu link Zoom. Itu untuk pelaksanaan MPLS-nya. Kemudian yang kedua mengenai kelengkapan yang harus disiapkan oleh ayah ibu atau khususnya putra-putri ibu sebagai calon peserta didik di SMP Negeri 20 Jakarta. Untuk yang pertama adalah ketersediaan HP atau laptop, ya, karena memang kita melakukannya secara online, mau tidak mau dua hal ini disertai dengan paket kuota, ya, itu mohon dipastikan tersedia, ya. Jika ada kendala-kendala lainnya bisa nanti mengkonfirmasi ke panitia atau ke wali kelas yang nanti akan diinformasikan di waktu yang lain nanti. Itu yang pertama kelengkapannya, ya, HP, laptop beserta kuota. Kemudian yang kedua, seragam SD. Nah, nanti selama MPLS dari hari Senin sampai Jumat, anak-anakku semua, teman-teman semua menggunakan seragam SD asalnya. Ya. Bu, bagaimana kalau sudah kekecilan? Nah, nanti disesuaikan, ya. Jadi diharapkan sopan dan berpakaian sopan dan rapi, tapi alangkah baiknya menggunakan atribut sekolah asalnya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran atau Alkitab sesuai agama yang dianutnya. Ya, jadi mohon disiapkan saat pagi. Jadi kita ada pembiasaan untuk penanaman keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya persiapan lainnya adalah ATK atau alat tulis, ya, buku beserta pulpen, ya, kalian siapkan. Jadi jangan sampai hal-hal yang penting, hal-hal yang urgen tidak tertulis, terlewatkan seperti mengalir saja, ya. Karena MPLS ini bertujuan untuk agar seluruh siswa baru, peserta didik baru yang bergabung di SMP 20 mengenal, ya, mengenal seperti apa sih sekolah SMP 20, ya, guru-gurunya, teman-teman yang hadir saat itu, aturannya, tata tertibnya, ya, dan lain sebagainya untuk tahap awal. Jadi jangan sampai tahap awal aja nggak tahu apa-apa, ya. Kalau bahasa anak-anak tuh EGP gitu, ya. Emang gue pikirin gitu kan, yang penting udah masuk ke 20. Yang penting udah sekolah. Nah, itu jangan, ya. Sayang sekali. Masih banyak teman-teman kalian yang sampai sekarang ternyata harus berjuang akhirnya masuk ke sekolah swasta. Ya, memang ini adalah takdir dari Allah, ya. Artinya kondisi yang ada akhirnya seperti ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa ada perbaikan kebijakan sehingga bisa lebih baik lagi. Tapi paling tidak difahami oleh anak-anakku semua, MPLS ini bagian dari proses pengenalan kalian terhadap lingkungan sekolah SMP 20, ya. Jadi dicatat
Oh ini nih yang nanti mau ditanyakan ke guru-guru. Oh ini nih yang aku mau kenalan sama temennya. Biar nanti PJJ-nya walaupun online kalian enjoy. Kalian nggak ngerasa apa ya, kalau bahasa remaja itu nolep. Nah, ya nggak punya temen. Hidupnya sendirian, hanya online. Nah, ya. Jadi kalau nggak ketemu HP, laptop, sudah. Ya, padahal sebenarnya secara online pun kalian bisa punya teman. Ya, jadi ingat tadi alat tulis ya, dicatat. Ya. Kemudian yang terakhir nanti akan diinformasikan mengenai name tag ya. Nanti bentuknya seperti apa, nanti akan diinformasikan. Kemudian nanti Ibu Yun akan tanya kepada panitia dulu ya. Ini name tag-nya, tapi yang umum, yang ada di rumah nggak usah repot-repot ya. Name tag-nya yang pakai tali itu ya, mungkin ada di rumah itu gunakan pakai kertas, ditulis nama, kemudian asal sekolah, dan nanti kelompok yang nanti kalian terima, apakah 7A atau 71, nah nanti ditulis di name tag itu. Nah yang terakhir kelengkapan yang disiapkan adalah sarapan pagi. Ya, sarapan paginya seperti apa? Yang ada di rumah aja. Ya, nanti ada pembiasaan untuk sarapan pagi, walaupun mungkin jamnya agak berbeda dengan jam di rumah. Mungkin ada yang sarapan paginya jam 6 atau jam 7, tapi ternyata di jadwalnya ada kurang lebih sekitar setengah 8. Jadi jangan nunggu pas ya, nyicip dulu sedikit di rumah ya. Nanti pas gabungan baru sarapan lagi ya. Jadi bagi yang Bu saya nggak biasa sarapan, mungkin ada teh atau kue 1 atau 2 ya, karena yang ingin kami tanamkan adalah bagaimana kita semuanya berperilaku hidup sehat, teratur, dan juga kebersamaan dengan anggota atau peserta MPLS lainnya ya. Mudah-mudahan ini tidak memberatkan, mari kita jalani bersama-sama. Dan anak-anak pun kalian dari kelas 6 SD sudah lulus, sekarang masuk ke jenjang SMP, sudah kelas 7 ya. Sudah masuk kategori pra-remaja atau mungkin sudah remaja. Artinya tanggung jawab kalian sudah naik tingkat. Oh, keren itu ya. Artinya kalian sudah jauh lebih mandiri ya. Kalau udah gede berarti hal-hal yang memang hal yang mendasar untuk kebutuhan kalian sudah mulai jauh lebih siap ya. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga adalah tentang tata tertib. Nah, ini mohon dicermati, mohon izin kepada Bu Reni untuk menampilkan tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, calon peserta didik ya, selaku peserta MPLS. Mohon izin Bu Reni untuk ditayangkan. Ya, siap ya. Nah, Bapak Ibu serta anak-anak sudah terlihat presentasinya? Sudah. Sudah ya. Baik, ya. Oh iya, sebelum terlewat, mohon izin jangan lupa mengisi daftar absen kehadiran MPLS pada hari ini. Sudah dibagikan melalui kolom chat. Nanti akan dibagikan juga di grup WA PPDB. Kurang kelihatan, mungkin bisa di zoom lagi Bu Reni per item aja. Untuk yang Bapak Ibu siswa, mohon mic-nya bisa di-off-kan. Ya, baik. Saya mulai ya. Bu Reni bisa di zoom lagi.
Untuk tata tertib MPLS yang harus diingat dan dijalankan oleh seluruh calon peserta didik SMP Negeri 20 Jakarta, yang pertama adalah calon peserta didik diharapkan mengikuti MPLS dengan tertib dari awal sampai akhir. Nah, ini hadir selama 5 hari. Bagaimana jika ada kendala atau hal-hal lainnya, mohon dikomunikasikan dengan pihak panitia atau dengan wali kelas nanti ya. Jadi semuanya tetap terpantau, tidak hadirnya karena apa, hadir pun mudah-mudahan bisa dengan tertib ya, full. Kemudian yang kedua, calon peserta didik berpakaian rapi. Ya tadi ya, berpakaian rapi, sopan. Kemudian laki-laki berambut pendek dan rapi. Nah, bagi teman-teman yang laki-laki yang merasa masih gondrong, ya, ini bagian dari tata tertib yang ada. Bukan online. Nah, walaupun online kita tetap sekolah. Jadi, tetap rambutnya mohon dicukur. Hari ini masih ada kesempatan. Kalau misalnya mohon izin dari ayah ibu tidak berkenan untuk mengantarkan putra atau putrinya ke tukang cukur, ya, mungkin bisa di rumah dirapikan agar semuanya terlihat rapih rambutnya, jadi tidak perlu ada yang dikuncir ya untuk anak laki-laki, kecuali anak perempuan yang berambut panjang boleh dikuncir. Kemudian yang berjilbab untuk anak perempuan menggunakan jilbab bergo yang kaos ya, bukan yang menggunakan peniti ya, jadi jilbab bergo. Tatib yang ketiga, calon peserta didik diwajibkan menggunakan seragam SD asalnya, sekolah asalnya dari Senin sampai Jumat, ya sesuai yang sudah ditentukan. Artinya seperti apa hari Senin di sekolahnya dulu, Selasanya, Rabunya dan seterusnya. Ya, bagi yang kesempitan tadi, ya mohon diinformasikan. Tapi kalau yang nggak kesempitan nggak boleh cari peluang untuk bilang sempit, ya lebih baik dipakai. Ya. Keempat, calon peserta didik diwajibkan menyalakan kamera, ya biar terlihat. Jadi jangan sampai kita ada di dunia maya daring, para guru hanya melihat gambar-gambar yang justru kita nggak kenal ya, atau hanya huruf aja N misalnya, B, atau gambar-gambar orang Korea. Waduh, nanti Bapak Ibu gurunya suruh ngobrolnya sama Lee Min Ho ya atau siapa tuh ya. Jadi nyalakan kameranya. Kemudian mematikan dan menghidupkan mic sesuai arahan dari MC atau pemberi materi selama MPLS berlangsung. Jadi kita interaktif. Kalau misalnya ada yang mau nanya, silakan lewat chat dulu, atau misalnya nanti ada kesempatan ini kalian boleh meminta izin, ya. Jadi jangan sampai kita sepi, jadi interaktif, ya. Tapi kalau ramenya karena semuanya dinyalakan mic-nya, ya akhirnya tidak jelas informasi yang disampaikan. Ya, mohon semoga dipahami. Kemudian kelima, calon peserta didik dilarang melakukan share screen selama acara MPLS berlangsung. Ya, jadi jangan sampai, mohon maaf sekali, karena ada beberapa kasus, ada beberapa kejadian, ada siswa yang mengikuti pembelajaran sambil nonton YouTube, sambil main game online. Nah, akhirnya tiba-tiba ke pencet share screen. Nah, jadi kita fokus ya, fokus MPLS ya MPLS aja. Ya, jadi jangan sampai akhirnya ada kejadian yang kurang nyaman. Yang keenam, calon peserta didik dilarang menuliskan kalimat, kata-kata yang aneh di layar atau kolom chat selama acara berlangsung. Ya, jadi mohon izin nih, mohon maaf, terkadang ada coretan-coretan nih di layar nih, seperti ini juga ada nih. Ya, ada coretan yang bisa jadi nggak sengaja ya ke layar laptopnya atau komputernya kepencet, akhirnya muncul coretan-coretan di layar. Nah, yang kami itu bisa melihat ya, oh ini ada namanya nih si A yang lagi muter-muter pensil coretannya di layar
share screen. Jadi untuk anak-anak, biasanya nih anak-anak remaja begini, Bu, gabut, Bu, bete, Bu, ngedengerin, Bu, ngantuk. Kalian gerakan sedikit badannya aja, ya. Jangan melakukan aktivitas yang akhirnya mengganggu proses MPLS atau pembelajaran di saat PJJ nanti, ya. Jadi cari alternatif yang kalian bisa fokus kembali. Atau di kolom chat, ya, chattingan, ada teman SD-nya nih, kalian chattingan, ya. Balik lagi fokus ke MPLS atau PJJ. Selanjutnya, calon peserta didik diwajibkan mengisi absensi melalui Google Form, linknya dari panitia. Hari Senin dan Jumat itu linknya gabungan, ya, untuk absensinya. Google Form-nya, ya, isi sesuai arahan dari panitia atau Google Form yang ada. Untuk di hari Selasa, Rabu, dan Kamis, kalian mengisi absen melalui kelompok kelasnya. Nanti ada panitia yang akan menyiapkan. Nah, itu oleh panitia. Nah, untuk foto timestamp dikirim kepada wali kelas dengan menggunakan seragam SD lengkap, full body. Ya, jadi terlihat pakai sepatu, pakai dasi, pakai topi sesuai hari sekolahnya. Ya. Nanti ini paling maksimal dilaksanakan foto timestamp ini di hari Selasa karena biar kita perapihan dulu untuk masalah kelompok, ya. Terinformasikan semua di hari maksimalnya adalah hari Senin. Jadi hari Selasa semuanya sudah bisa mengirimkan foto timestamp-nya saat pagi sebelum MPLS dimulai. Ya. Dikirim ke wali kelas karena wali kelas nanti akan membuat kolase dan melaporkan kepada sekolah. Ya. Selanjutnya nomor 8, format nama ID identitas kalian di Zoom atau di Jimit dalam acara MPLS dituliskan dengan format nama kalian, ya, nama lengkap, kelompok MPLS. Ya, misalnya kalau misalnya nanti kelompoknya 7A berarti misalnya nih Muhammad _ 7A. Nama lengkap ya. Tadi Bu Yun hanya contoh aja. Ya, seperti itu. Tolong namanya nama aslinya. Jadi biar kami bisa mulai mengenal kalian dan teman kalian pun bisa saling mengenal. Oh, itu tuh ada yang sama-sama 7A. Oh, itu ada yang sama-sama 7I dan sebagainya. Ya. Kemudian lanjut nomor 9. Apabila calon peserta didik mempunyai keperluan mendesak, maka calon peserta didik wajib melaporkan kepada panitia. Ya, kalian kan nanti bisa menghubungi lewat WA group kepada kakak kelas kalian dari OSIS yang menjadi panitia. Ya, jangan sampai akhirnya Zoom-nya ditinggal, orangnya nggak ada. Ya, jadi kita secara daring, tolong saling menghormati satu sama lain, hadir. Jangan sampai gurunya atau pihak sekolah atau kakak kelas kalian ditinggal, ya, karena orangnya nggak ada yang lagi tidur, ke kamar mandi, atau mungkin lagi pergi keluar, ke warung dulu, nah itu bahaya, ya. Keperluan mendesak ini seperti apa? Contohnya adalah ke kamar mandi atau ke toilet, ya. Ke-10, calon peserta dipersilakan menggunakan virtual background MPLS SMP Negeri 20 Jakarta. Insya Allah kita siapkan. Nanti bisa dipakai mulai hari Senin. Ya. Kalau ada yang tidak bisa karena menggunakan HP tidak apa-apa. Tapi kalau yang bisa mohon digunakan. Ya. Kemudian calon peserta didik wajib membuat status di media sosial menggunakan Twibbon MPLS SMP Negeri 20 Jakarta. Nanti akan kami share link Twibbonnya. Nanti teman-teman silahkan teman-teman calon peserta didik ya, mengisi dengan foto kalian, ya, fotonya yang cakep, yang senyum, ya, oke, seperti itu tata tertib yang bisa kami sampaikan. Jika ada hal lain akan kami sampaikan kemudian. Nah, nanti setelah ini mungkin jika ada pengarahan tambahan dari Pak Ibnu atau Bu Farida dipersilakan. Tapi untuk dari saya sendiri, insya Allah cukup. Kalaupun nanti ada yang ditanyakan, kami persilakan.
Untuk kelompok kelas nanti akan diinformasikan menyusul karena ada beberapa siswa, beberapa orang tua yang belum bergabung ya. Jadi nomor teleponnya ada yang masih sulit untuk dihubungi ya. Terima kasih Bu Reni atas share screen-nya. Terima kasih Ayah Ibu semua. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dipersilakan jika ada tanya jawab. Nanti bisa saya, atau Bu Reni, Bu Puji, Bu Farida, atau Pak Ibnu, atau tim dari SMP Negeri 20 bisa membantu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang memang disampaikan oleh ayah ibu atau anak-anak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ningsih atas arahannya. Bu Reninya. Bermanfaat ya untuk kita semua. Tambahan dari Bapak Ibnu. Silakan untuk memberikan. Hari Jumat si Rifki Jumnya. Ini kan baru yang cukup dulu Bu, udah jelas kayaknya. Sementara cukup. ini baru yang pertama, masih 4 hari lagi Jumnya si Iki, ntar hari Senin mah kayak baju seragam. Yaitu tanya jawab ya Ayah Bunda. Jika ada yang mau ditanyakan, kita buka sesi pertanyaan. Kepada Ayah Bunda dan peserta didik dipersilakan untuk mengisi absen di link yang telah disediakan. Kita buka sesi pertama untuk tanya jawab. Atau ada yang kurang jelas dari ada yang apa? Tangannya tuh. Aditya. Assalamualaikum Ya. Bu. Mana tadi ya? Ada di kolom chat dari Muhammad Sakib Rahman Putra. Assalamualaikum Bu, untuk seragam sekolah asal kami tidak bawa karena anak kami dari sekolah Yogyakarta. Apakah boleh pakai seragam biru putih? Ya Bu Yun. Untuk ini ya, Muhammad Sakib. Ini dikarenakan kondisi ya, insya Allah dipersilahkan saja seragam yang ada, yang penting rapih dan sopan ya, tetap seragam sekolah istilahnya ya, seperti itu. Dipersilahkan Ibu. Jadi diperbolehkan ya Bunda untuk memakai seragam putih biru. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Oh ini, dari Safira Aprilia Nugroho. Untuk status di media sosial, di mana? Apakah di WA? Ya, bagaimana nih Bu Yuyun? Untuk status di media sosial. Ya, boleh di WA, boleh di Instagramnya, ya, atau misalnya apa kalian punya, biasanya kalian punya banyak tuh ya, ada Instagram, ada WA, ada Facebook, dipersilakan. Jadi untuk media sosialnya kalian bisa menggunakan semua sosmed yang kalian punya gitu ya, boleh di WA, boleh di Facebook, boleh di Instagram. Ini ada lagi pertanyaan dari Aziz Luni Syahputra. Assalamualaikum Bu, untuk virtual background-nya memakai apa? Untuk virtual background-nya. Insya Allah sudah kami siapkan, nanti akan kami kirim melalui grup ya. Sementara menggunakan grup PPDB ya, yang sudah ada 2 grup besar. Ya, jadi nanti peserta didik, ayah bunda, pantengin di WA group karena nanti akan ada informasi yang akan
share di WA group. Ada pertanyaan lagi dari Maria Marpaung. Selamat pagi Ibu, untuk seragam karena kami dari Banda Aceh, apakah boleh pakai seragam merah putih atau pramuka karena yang ada hanya itu? Jauh juga ya ini lagi di Banda Aceh. Iya ya. Nanti disesuaikan saja, kalau hari Senin dan Selasa kan biasanya memang atasannya putih ya. Pramuka untuk hari Rabu, kemudian hari Kamisnya kan batik, bisa menggunakan batik bebas. Hari Jumat biasanya ada yang pakai koko ya. Itu bisa pakai yang putih bebas seperti itu. Seragam disesuaikan ya Bu ya. Ya. SMP 20 tidak memberatkan. Ada lagi Bu, ini dari Naftar. Ukuran name tag-nya berapa besar Bu? Kalau untuk name tag kita pakai yang kalian ada di rumah. Ya, biar tidak memberatkan. Yang penting ada identitas. Ya, misalnya ada yang pakai tali tuh, yang seukuran yang pakai plastik atau hanya yang pakai peniti, ya nggak apa-apa. Ini ada yang raise hand, Bu Ika. Oh, di sini banyak nih. Berarti saya langsung atau nanti kalau ada yang ditambahkan dari Bu Ika, Bu Reni, Bu Puji, atau Pak Ibnu, silakan ya. Ini kita langsung jawab nih. Tadi seragam sudah, name tag sudah, status WhatsApp ya boleh. Kapan seragam dan buku pelajaran akan dibagikan? Ini nanti akan menyusul ya, menunggu informasi perkembangan situasi yang ada. Karena kalaupun buku itu ada, kita harus mengatur sedemikian rupa terkait prokesnya. Nanti akan diinformasikan kemudian. Kemudian pembagian kelompok bisa dilihat di mana ya? Nah, Ayah Ibu, yang pasti selama MPLS menggunakan seragam sekolah asal saat SD, ya. Untuk bordir, benderanya juga nanti akan diinformasikan kemudian, ya. Kalau seragam baju muslimnya, apakah non muslim juga harus beli? Ini bukan baju koko, tapi baju daerah ya, bukan Sidanira, jadi ketukar. Apa Bu Puji namanya? Sadaria. Ya. Jadi bukan baju muslim. Ya, jadi bisa digunakan juga untuk yang non muslim. Ya. Untuk contoh name tag nanti akan diperlihatkan ya. Yang pasti sih yang biasa saja, yang pakai kalung atau yang ada di rumahnya ada yang pakai peniti nggak apa-apa ya. Maksud foto timestamp seperti apa ya? Oh ya, untuk foto timestamp ini memang harus di-download dulu ya, ada aplikasinya. Bu Ika atau Bu Reni bisa bantu jelaskan terkait bagaimana cara mendownload atau menyiapkan untuk timestamp. Oh iya. Download timestamp nanti jawab ya. Untuk timestamp nanti Bapak Ibu bisa. Timestamp apa Bu? Timestamp itu foto, tapi nanti kamera foto di situ nanti akan muncul alamat, tanggal, jamnya. Jadi nanti saat diambil foto kalian yang menggunakan seragam itu alamat kalian berikut tanggal, hari, dan jamnya itu udah langsung muncul. Caranya bagaimana? Nanti dari handphone ada Play Store-nya ya. Jadi di Play Store dicari timestamp. Nah nanti timestamp-nya itu di-download. Setelah di-download nanti tunggu ya, dibuka nanti akan keluar sendirinya. Nanti di grup insya Allah akan di-share ya bagaimana untuk membuka timestamp. Ya. Iya. Ini tuh Bu Yun. Makasih Bu Ika.
ada aplikasinya ya untuk timestamp ini ya. Mungkin nanti bisa sharing juga bagi yang sudah bisa atau bagi yang belum nanti bisa ditanyakan lagi. Kemudian untuk buku PJJ buku tulis disiapkan sendiri atau dari sekolah. Buku tulis masing-masing ya Ayah Ibu disiapkan dari rumah ya. Ada pertanyaan lagi, saya kan beragama Islam, dari SD saya tidak menggunakan jilbab. Ya, itu tadi ketentuan yang saya sampaikan, yang kami sampaikan, bagi yang tidak berjilbab, kemudian berambut panjang, kalian bisa menguncir rambutnya, ya, yang perempuan. Bu, kalau nggak pakai jilbab dan rambutnya pendek, berarti nggak usah kuncir, ya betul, ya karena kan rambutnya udah pendek, yang penting rapih disisir, ya. Nah kalau yang pakai jilbab, ya berarti gunakan jilbab sesuai dari sekolahnya, ya. Untuk lakinya, Bu? Kemudian ada pertanyaan ini, iya Kak? Untuk lakinya bisa dicoba nggak, Bu? Untuk lakinya. Apanya Kak? Untuk lakinya, laki-laki. Kenapa? Laki-laki. Iya. Bisa dicukur nggak? Tadi kan udah dijelaskan. Ya, dicukur Kak, rambutnya yang rapi, ya. Ini rapi nih. Ya. Cukur Ibu ya. Dicukur. Cukur Bu ya. Iya. Itu, nah itu udah gondrong tadi tuh, ya. Jadi tolong yang rapi. Ini masih ada waktu nih ya untuk cukur rambut. Nah. Kemudian seragam atas laki-laki pakai lengan panjang. Bagaimana karena anak saya biasa dari sekolah asal pakai lengan panjang. Memang ketentuan yang ada di sekolah SMP 20 anak laki-laki itu pakai tangan pendek ya, lengan pendek. Mungkin Pak Ibnu bisa bantu menjelaskan kembali tentang ketentuan seragam. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Pak Ibnu dari kesiswaan. Yang pasti saya cukup berbangga kalian sudah masuk ke SMPN 20. Untuk masuk ke SMPN 20 yang pasti kita selalu menerapkan kedisiplinan. Ya, meskipun dalam pembelajaran online seperti ini tetap disiplin harus dipegang teguh. Ya. Untuk seragam seperti tadi disampaikan Bu Puji, nanti mungkin akan di-share pada saat kalian mengikuti MPLS, terutama di bagian kesiswaan, itu ada aturan-aturan untuk seragam. Ambil contoh tadi sudah disampaikan kalau roknya seperti apa, kemudian atasnya seperti apa, ya. Terutama untuk yang pramuka, saya mungkin tambahkan pramuka ini pramuka yang penggalang ya, karena penggalang sama siaga itu beda, ya. Nah untuk yang perempuan dan laki-laki itu disamakan pakai celana panjang PDL, ya, pakaian dinas lapangan. Jadi Bapak Ibu kalau mau beli pakai PDL, beli yang PDL. Jadi laki-laki dan perempuan sama pakai celana panjang yang banyak kantongnya. Jadi yang perempuan tidak pakai rok. Nah ini dimaksudkan bahwa ekskul wajib pramuka itu kan ada, apalagi pada saat tatap muka itu seringnya berada di lapangan, ya, dan itu harinya hari Rabu sesuai dengan ketentuan dari dinas. Nah, makanya celananya belinya jangan yang polos, yang banyak kantongnya, ya, laki dan perempuan sama, ya. Nah terus mengenai rambut, ini saya concern banget nih, terutama bagi yang laki-laki. Ya, itu tolong rambutnya dicukur, ya. Nah itu yang siapa nih ya, Jaki ya, apa siapa ini, ya.
Nah, itu rambutnya udah cukup panjang tuh ya. Nah, itu dicukur sebagus mungkin, serapih mungkin. Ya, kalau cukuran yang bagus sih menurut saya cukuran 3-2-1. 3 di atas, 2 di tengah, 1 di bawah. Ya, nah, mungkin kalau para tukang cukur udah ngerti lah. Tapi kalau memang belum berani untuk pergi ke tukang cukur, mungkin orang tuanya atau tetangganya mungkin yang punya keahlian untuk mencukur boleh ya. Kemudian karena kita selama ini akan melakukan secara online ya sampai kapan ya. Padahal kita sudah senang-senang nih ya. Insya Allah bulan Juli mau ada PTM waktu itu kan. Sekolah-sekolah yang lain juga udah ada uji coba untuk pertemuan tatap muka. Karena peningkatan kasus COVID sehingga Pemprov DKI Jakarta mencabut ketentuan tersebut sehingga semuanya akhirnya online lagi ya. Maka dari itu meskipun nanti kita MPLS-nya PJJ, tolong tata krama, kesopanan ya, itu tolong diperhatikan. Kalau mau nanya boleh lewat kolom chat ya, atau minta izin dulu ke MC kalau emang mau tanya langsung. Topi juga ya. Nih, belinya kapan seragam? Nanti ya, sabar ya. Karena akan ada pendataan dulu dan segala macamnya ya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Putu Muhammad Fatir. Untuk WA MPLS menggunakan nomor telepon orang tua atau peserta didik. Nah, ini nanti ketika nanti sudah dirapikan pengelompokannya, nanti akan kami informasikan melalui WA grup PPDB ya. Masing-masing kalian anak-anak masuk ke kelompok mana ya. Insya Allah kelompok yang dibagi berarti akan otomatis menjadi kelas kalian nantinya ya. Misalnya 7A, 7B, 7C dan sampai 7I ya. Maka oleh wali kelas akan dibentuk WA group. WA grupnya orang tua ada, WA grup anak atau peserta didik juga akan ada. Sehingga memudahkan para wali kelas kalau untuk PJJ ya, dan MPLS ya, dimulai dari MPLS nanti mulai besok, itu akan mudah ya berjalan komunikasinya. Ya, seperti itu. Nemtek sudah mulai digunakan besok ya Bu. Iya betul. Ya, ingat yang ada di rumah ya. Lihat ada yang digantung, pakai gantungan atau pakai kotak peniti gitu nggak apa-apa. Jadi tidak mengharuskan ayah ibu keluar rumah ya, padahal kan lagi lockdown ya, lagi ada pembatasan keluar rumah. Jadi jangan sampai merepotkan. Ini ada pertanyaan lagi. Foto absensi timestamp mulai hari Selasa ya Bu? Iya, ya. Untuk meminimalisir kesiapan dari pengelompokan kelas tadi, ya. Karena di jadwal pengumumannya kalau tidak malam ini atau besok ya diumumkan untuk kelas. Karena besok masih Zoom gabungan, ya. Ini apa nih, Bu Afifah tanya dong, tanya apa Afifah? Ibu, saya Afifah ibunya. mana? Oh, maaf. Saya ibunya Afifah. Bu Afifah, ya siap, silakan Mama. Bunda Afifah. Mohon maaf ya. Mengenai vaksin itu kan kemarin wajib katanya ya Bu ya. Hukumnya wajib atau gimana nih Bu? Saya agak takut-takut ya Bu ya, karena banyak yang setelah vaksin sakit gitu kan. Jadi ini anak saya pun kemarin lagi batuk pilek. Suruh isi link. Itu saya bilang karena masih batuk pilek gitu. Jadi gimana Bu mengenai vaksin ini? Apakah wajib, harus atau gimana ya Bu? Iya. Terima kasih. Ya, baik. Monggo Bu Reni bisa bantu menjelaskan terkait vaksin yang kemarin linknya dibagikan. Vaksin ini kemarin itu ada link pendataan. Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjawab
Suaranya saya masih belum jelas. Ya, bisa terdengar belum suaranya? Ada, kedengar. Ya, mohon izin menjawab ya untuk pertanyaan dari Bunda Afifah. Untuk link vaksin ini adalah pendataan dari sekolah saja. Jadi ini adalah program sekolah yang memang program pemerintah yang wajib ya Ibu. Nanti kalau misalnya dalam keadaan sakit, nanti kan ada dokternya. Nanti dokternya akan memutuskan kalau anak Ibu bisa divaksin atau tidak. Gitu ya Bu. Semoga jelas adanya. Jadi ini pendataan saja Bu. Dan belum ditentukan juga waktu dan tempat pelaksanaannya. Dan juga sudah ada yang sudah vaksin juga. Jadi di data nanti kan di dalam Google Form itu sendiri ada pilihan setuju tidak setuju. Dan di bawahnya ada alasannya. Jadi yang sudah vaksin boleh dipilih tidak setuju dengan alasan bahwa Anda sudah vaksin. Nanti dibawa saja buktinya jika diperlukan. Ya, terima kasih. Untuk vaksinnya gimana ya? Ya, belum ada info. Jadi kemarin itu hanya Pendataan pemerintah ke sekolah-sekolah. Oh ya, terima kasih Bu Neni. ya. Jadi bukan berarti sekolah menginfokan akan mengadakan vaksin di SMP 20 ya, bukan ya. Jadi hanya mendata, nggak apa-apa. Makasih justru ini Mama Bunda Afifah ya. Jadi mengingatkan kami untuk menyampaikan kembali terkait link yang memang kemarin dikirim melalui WA PPDB ya. Jadi menambahkan sedikit dari yang sudah disampaikan Bu Reni, ini hanya proses pendataan dan memang kami juga dari pihak sekolah pun misalnya ketika ada instruksi bahwa semua siswa SMP 20 harus sudah tervaksin, tetap dikembalikan ke orang tua. Ya, artinya orang tua lebih tahu kondisi putra-putrinya di rumah. Ya, ditambah lagi mungkin ada yang sudah vaksin atau memang mengikuti di wilayahnya. Biasanya kan di RT, di RW atau puskesmas terdekat ada yang mengadakan vaksin ya. Jadi itu juga bukan berarti sekolah yang mengadakan langsung. Ya, pendataan. Ya. Harapannya semuanya sehat. COVID dan pandemi segera berakhir dan kita bisa PTM, bisa sekolah. Seragamnya dipakai deh ya anak-anak. Baik, ada lagi Ayah Ibu? Untuk vaksinnya harus di mana ya? Di puskesmas atau di rurat? Itu Ayo ini ya, Bunda, yang ya. bertanya siapa nih? Izin Bu. Rahman. Oh, Rahman. Untuk vaksin, vaksin tadi sudah disampaikan kami tidak hanya melakukan pendataan ya, kalaupun nanti diinstruksikan seluruh siswa harus vaksin, kami belum tahu perkembangannya ya, karena kalau diadakan di sekolah juga kan pasti protokolnya harus banyak ya yang harus dipersiapkan segala macam. Jadi hanya baru pendataan saja dulu ya. Baik, Ayah, Mama, ya silakan. Bu, maaf mau bertanya. Kemarin anak saya sudah divaksin dan saya sudah mengisi link, tetapi saya mengisi link bersedia, sedangkan anak saya. Ini dari siapa? Bunda dari Nadilan Rufadilo, Ibu. Ibu Nurul. Ya. Apakah perlu mengisi ulang? Gimana Bu Reni? Ya, tidak apa-apa Ibu. Nanti diganti, diisi ulang lagi, tidak apa-apa. Oh, baik Ibu. Berarti saya ngisi ulang lagi aja ya Bu, tidak bersedia karena vaksin ya. Oke, baik. Ya, Terima kasih, Bu. ya, boleh. Iya. Ini ada pertanyaan, Nemtek dibuat sendiri atau dipakai yang dari sekolah? Nemtek MPLS bikin di rumah masing-masing ya dan dipakai oleh sendiri, tidak disediakan oleh sekolah. Beda dengan atribut ya, atribut sekolah, atribut seragam itu disediakan, bisa dibeli nanti di koperasi sekolah, tapi menyusul informasinya ya, tidak digunakan saat MPLS. Tadi seperti yang Bu Puji sampaikan, pakai sekolah dan atribut seragam dan atribut sekolah asal ya.
dari SD kalian masing-masing. Dan jika ada kendala karena di luar daerah atau seragamnya hanya terbawa sekian, tidak apa-apa. Tapi pastikan kalian anak-anak memakai baju yang sopan dan rapih, ya. Dan jangan lupa dicukur. Wah, ini udah ada nih, udah ada yang rapi banget nih. Siapa namanya nih? Efraim ya? Iya, Bu. Tulus. Udah rapi rambutnya. Efraim Jonel Tulus. Ya, udah rapi rambutnya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Itu contoh baik itu Bu Yuyun. Iya betul, langsung udah ada contohnya. Assalamualaikum. Itu yang kita mau laki-lakinya. Oh iya. Ya, ini orang tua. Iya, silakan. Ini ada dari Efraim. Saya ingin mau saran aja. Tadi saya dengar banyak ibu-ibu dan orang tua yang menanyakan mengenai name tag. Oh iya. Nah, ini ada name tag waktu ujian sekolah. Kalau masih bisa dipergunakan karena sudah ada talinya. Betul. Ya, ini jadi ini. Mungkin itu saran, Bu. Mungkin masih ada disimpan, itu dipergunakan karena waktu ini kan kita tidak bisa bebas keluar. Jadi jangan menggunakan apa yang ada dulu di rumah. Itu aja mungkin sarannya. Jadi bisa dibalik. Ya, ini jadi nanti jadi namanya di sini. Ya, nama. Itu aja, Bu. Ya, terima kasih. Makasih Mama Efraim ya sudah membantu kami. Tinggal di belakangnya dikasih kertas lagi, tuliskan nama lengkap ya. Kemudian kelompoknya nanti ya, apakah 7A atau 7I ya, sama asal sekolah. Ya, 3 itu saja ya. Tadi ini untuk name tag kolom isiannya apa saja. Cukup 3 tadi aja. Ya, dan jangan lupa ID saat di Zoom. Nah, itu seperti itu. Jadi dari sekolah, dari panitia tidak mencoba memberatkan ayah ibu, ya, harus keluar nyari-nyari warna Selesai apa. belum? Nah, ya. Bu, nggak ada talinya, adanya pakai peniti, nggak apa-apa. Ya, nggak usah nyari tali kemana-mana. Ya, baik itu saja. Ya, ada lagi, apa, Bu? silakan. Iya, silakan. Dari siapa? Angkat tangan Ibu Yuyun. Iya, silakan. Kesempatan ya. Silakan menyebutkan. Panjang. Dari siapa? Untuk name tag-nya talinya apa ya? Tali. Aduh, kayak keseblak lagi. Tali. Jadi lupa sih. Tali name tag. Boleh. Ya. Kalau di rumah ada yang tali, yang bekas SD kemarin, silahkan dipakai. Tapi kalau tidak ada, pakai peniti, tidak apa-apa, ya. Jangan sampai memberatkan, harus keluar rumah, harus beli-beli lagi, ya. Itu jawabannya, Kak. Ya. Ini ada yang raise hand, Farhan, Raka, sama Pansaredil. Apa kepencet atau memang mau bertanya nih? Kepencet. Ada pertanyaan? Oh iya, yang name tag ya. Ya. Nama lengkap ya. Kelompok MPLS atau kelompok MPLS, kemudian asal sekolah, hanya 3 itu aja. Untuk Bu putrinya atau mamanya ini, Siti Nur Azizah, itu ya jawabannya. Oh ya, untuk timestamp, Bu Ika nanti mohon dibantu di-share di grup PPDB ya, cara mendownload aplikasi absensi timestamp. Nanti mohon bantuannya di
share. Ya, di grup PPDB nanti akan disampaikan oleh Bu Ika ya. Ya, nanti akan di-share ya Bunda untuk panduan menggunakan aplikasi kamera STEM. Apa masih ada pertanyaan Ayah Bunda dan anak-anak semua tersayang? Karena waktu udah mendekati jam 9. 48. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ditutup aja, Bu Ika. Saya. Alhamdulillah, terima kasih atas arahannya Bapak Ibnu Faryadi, Bu Yuyun Nurnianingsi, Ibu Suci, Bu Reni, yang semuanya tadi telah menjawab pertanyaan dari Ayah Bunda dan peserta didik. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Ayah Bunda yang telah hadir pada acara pra-MPLS ini secara virtual. Dan marilah kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya jika ada pembawaan yang kurang berkenan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru, Ayah Ibu semua dan anak-anak. Mohon izin live. Ya, izin live. untuk informasi selanjutnya akan di-share di grup PPDB ya, Bunda dan juga di SMP. Untuk tugasnya. Udah boleh les, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.